Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik bagi kita. Teladan yang baik pada kita. Selamat Sabat teman-teman. Semoga kita semua pada Sabat ini baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai acara sekolah Sabat ini, lebih baik kita berdoa dulu. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Sabat yang indah ini. Sekarang kami mau memulai acara sekolah Sabat kami. Tolong berkati kami sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Yesus, amin. Selamat mendengarkan cerita sekolah Sabat ini. Selamat belajar. Pada dahan pohon di sana adalah sarang burung di sana. Itulah rumah senang bagi burung yang terbang, rumah yang amat senang bagi burung terbang. Tiga anak burung disarang, lihat ibunya datang. Disarang, anak-anak janganlah bikin ribut di sana. Diam-diam jalannya dekat pohon mangga. Kalau angin ribut menggoyang pada malam yang kabut, menggoyang. Siapakah yang jaga anak burung yang tiga pada malam yang kabut? Waktu
anak burung 3. Kita di surga selalu menjaga. Selamat buat adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap kalian semua sehat-sehat ya. Pada sahabat ini, kakak akan membawakan cerita mission berjudul Tuhan Mendengar Doaku. Nah, cerita ini berasal dari Taiwan, di mana ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Lisa dan dia berumur 8 tahun. Jadi, Lisa ini tuh anak seorang pendeta dan dia tinggal bersama mama papanya, terus dia juga tinggal bersama 2 adik laki-lakinya, dan juga dia tinggal bersama dengan neneknya. Nah, jadi pada saat ini kakak akan menjelaskan cerita tentang Lisa yang menceritakan bagaimana Tuhan itu baik banget di dalam kehidupan dia. Jadi, cerita ini tuh waktu dia berumur, berapa ya kalau anak kelas 1 SD, umur 6 tahun lah ya. Jadi umur 6 tahun, jadi pada saat itu Lisa sedang berada di sekolah umum. Dan di sekolah umumnya ini sedang mengadakan pertandingan. Dan Lisa tuh pengen banget ikut pertandingan lompat dan lari sama teman-temannya. Hanya pada saat itu pertandingannya diadakan pada hari Sabat. Sehingga di situ Lisa kayak, gimana ya, rasanya sedih, nggak bisa ikut. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan bagaimana caranya Tuhan, ya jadilah kehendakmu. Aku mau ikut acara ini gitu kan. Terus setelah itu Lisa cerita sama mamanya. Dia bilang, "Mah, aku tuh pengen ikut acara pertandingan yang ada di sekolahku. Aku pengen main sama teman-teman aku pengen lari dan lompat bersama teman-teman aku, tapi acara pertandingan ini diadakan pada hari Sabat. Ya otomatis kan Lisa nggak bisa ikut." Terus mamanya bilang, "Tenang, Tuhan pasti bakal kasih cara lain buat kamu supaya bahagia, bukan hanya dari pertandingan itu." Akhirnya suatu hari mamanya ini mengajak Lisa dan neneknya untuk pergi piknik. Mereka bareng-bareng di situ cerita-cerita. Terus di situ Lisa merasa bahagia dan mamanya bilang, "Tuh kan, Tuhan punya cara lain bikin kamu supaya kamu bahagia, kamu gak harus ikut lomba itu, tapi kamu bahagia." Nah, walaupun kayak gitu, dia gak berhenti-hentinya untuk berdoa sama Tuhan supaya dia tetap bisa ikut pertandingan yang diadakan tahun depan. Akhirnya tahun depan, 1 tahun kemudian, doa Lisa terjawab. Pertandingan yang diadakan di sekolah umumnya diadakan di hari Jumat, sehingga di situ Lisa bisa untuk ikut lomba lari dan melompat bersama teman-temannya. Di situ Lisa merasa bahagia karena ya dia bisa mengikuti acara itu bersama dengan teman-temannya. Dan di situ Lisa tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena doa dia dijawab. Ternyata Tuhan tuh juga punya cara supaya Lisa bisa bahagia. Lalu suatu hari neneknya Lisa ini meninggal. Di situ Lisa merasa sedih. Kenapa? Karena Lisa sama adik-adiknya ini dekat sama neneknya. Pada saat neneknya sakit, Lisa setelah pulang sekolah datang ke kamar neneknya, duduk di samping neneknya dan berdoa buat neneknya. Dan pada saat neneknya ini sedang sakit, Lisa menawarkan bantuan yang dia bisa untuk neneknya. Dia bilang sama neneknya, "Adakah yang bisa saya bantu? Apa kamu butuh segelas air hangat atau kamu butuh kompres?" Dan di situ Lisa selalu ada di samping neneknya ini untuk membuat neneknya ini bisa cepat sembuh. Tapi sangat disayangkan, neneknya Lisa meninggal pada saat itu, sehingga ia harus berpisah dengan neneknya. Padahal neneknya ini adalah orang yang baik yang mengajarkan Lisa juga bagaimana kita sebagai manusia itu harus bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa sih Lisa bisa sampai sedih kayak gitu? Ya karena neneknya ini
kan orang Rukai, dimana di Taiwan itu di sana suka menenun. Jadi neneknya ini suka menenun tas untuk dipakai sama Lisa, dan Lisa seneng gitu sama yang dibuat sama neneknya ini. Waktu neneknya ini meninggal, Lisa berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan dan penghiburan sehingga saya bisa melewati semuanya ini. Dan benar aja, Tuhan kasih penghiburan dan kasih kekuatan sama Lisa, sehingga Lisa ini bisa tetap kuat dan dia tetap bisa menjalani kehidupannya. Dan di situ dia akhirnya menyadari, oh mungkin ini waktunya nenek saya beristirahat dan saya akan bertemu dengan dia nanti di surga. Di situ keluarganya selalu diberkati oleh Tuhan. Di situ keluarganya juga selalu mendukung Lisa. Dan dari cerita pada sahabat ini, yang perlu kita ketahui adalah bahwa di Rukai itu sendiri sebenarnya belum banyak yang mengenal tentang kasih dan cinta oleh Tuhan. Jadi kita harapkan persembahan sahabat 13 kita ini dapat membantu kelompok di Rukai sana supaya bisa lebih menjangkau orang-orang di sana dan mengenal kasih Tuhan. Kiranya mission kali ini dapat kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Sama sahabat adik-adik semua. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Meski sedikit saja, asalkan cinta, berilah pada Yesus untuk kerjanya. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 pertama yang diketahui memasuki Taiwan adalah T.S. Wang, seorang kolporteur dari Fujian Selatan, Tiongkok pada tahun 1907. Meskipun dia aniaya dan dipenjara, dia melanjutkan pekerjaannya dan pada saat dia pergi pada tahun 1912, dia membuat 10 orang yang bertobat. Pekerjaan sulit di daerah itu, dan ketika pekerjaan terhenti pada tahun 1942 selama Perang Dunia Kedua, keanggotaan hanya 14 orang. Pada tahun 1948, setelah perang, misi Taiwan didirikan dan Gereja Masehi Advent hari ke-7 pertama pada pulau itu diorganisasikan pada awal tahun 1949. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will over spread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all
Ayat hafalan Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Poin penting, memecahkan masalah dengan penuh kedamaian di dalam masyarakat, kita merupakan bagian dari rencana Allah bagi kehidupan kita. Come into His presence singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord together singing glory to God, glory to God, glory to God. Selamat sahabat adik-adik. Sebelum kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk sahabat yang indah. Kami akan belajar lagi dari firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup berdamai satu dengan yang lain. Engkau menolong kami dengan Roh Kudus untuk mengerti dan menghidupkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang dalam mencari kedamaian. Jadi kedamaian itu harus dicari di dalam kehidupan kita. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18 mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk kita supaya mendapat kedamaian, dalam mencari kedamaian. Adik-adik, peperangan antara Daud dan Absalom telah berakhir dengan kemenangan di pihak Daud. Tetapi Daud tidak merasa senang. Dia terus bersedih karena anaknya telah meninggal dunia. Dan sekarang Joab datang dengan satu berita. Mengapa raja harus bersedih? Lebih baikkah semua tentara dan kami semua mati daripada anak pengkhianat itu tetap hidup? Bangun, sambutlah mereka. Akhirnya Daud mencuci mukanya, berdiri di pintu gerbang, menyambut kedatangan para tentara yang telah berhasil memenangkan peperangan pada saat itu. Setelah mereka disambut oleh Daud, mereka sangat senang. Dan sekarang keputusannya untuk kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi perjalanan itu tidak mudah. Masih banyak orang-orang yang mau berpihak kepada Absalom dan tidak mau mengikuti Daud. Oleh sebab itu dia memanggil seorang yang bernama Amasah. Amasah dulu adalah orang yang memberontak terhadap Daud. Banyak penasihatnya mengatakan jangan ambil dia menjadi kepala pengganti Joab. Tapi Daud bilang, kita harus memaafkan, kita harus memberi kepercayaan. Dan memang benar, Amasah sekarang menjadi pengikut Daud. Dan banyak lagi orang-orang yang dipanggil oleh Amasah untuk setia kepada Daud. Sekarang Daud kembali ke Yerusalem. Di dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, masih ingatkah seorang yang bernama Simei yang mengolok-olok Daud dalam perjalanannya meninggalkan Yerusalem sambil menangis? Simei mengolok-olok, bahkan melempari batu. Dan sekarang ketika dia lihat Daud kembali, dia memohon maaf kepada Daud. Maafkan aku, maafkan aku.
Daud seorang yang berjiwa besar. Dia bersumpah kepada Simei, "Aku memaafkan engkau dan aku akan menyayangi nyawamu." Perjalanan diteruskan. Tapi seperti yang telah saya katakan, tidak mudah. Masih banyak orang-orang yang tidak mau ikut pada Daud, termasuk Siba dan Mephiboset yang pernah membohongi Daud. Sekarang Daud bertemu dengan mereka. Itu pun Daud memaafkan mereka dan memberikan tanah pusaka Saul untuk berbagi kepada mereka. Siba dan Mephiboset mendapat pengasihan dari Daud untuk dapat hidup dan tinggal bersama-sama dengan raja di Yerusalem. Ada satu nama lagi yang perlu diingat, yaitu Barsilai. Barsilai seorang yang kaya sekali, dan pada saat Daud melarikan diri, dialah yang memberikan persiapan makanan untuk Daud dan tentara-tentaranya. Dan pada waktu Daud pulang, dia mengatakan kepada Barsilai, "Ikutlah aku ke Yerusalem." Tetapi Barsilai menolaknya. "Aku sudah tua, sudah 80 tahun umurku. Apalah gunanya saya mengikut engkau?" Akhirnya Barsilai kembali ke kampungnya setelah menyeberangi sungai Yordan. Dan dia akhirnya mati di kampungnya sendiri. Jadi adik-adik, setibanya Daud di Yerusalem, rakyat bersenang hati, rakyat bersuka hati karena peperangan sudah selesai. Tangan Tuhan yang menolong dan kemenangan ada di pihak Daud. Jadi adik-adik, kita perlu berdamai di dalam kehidupan ini. Banyak orang yang sering menyakiti hati kita, tetapi sebagaimana Daud yang pernah diolok-olok, dilempari dengan batu, dihianati, tetapi dia dengan rela hati memberi maaf kepada mereka. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mereka akan disebut anak Allah. Orang yang suka membawa damai. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Sampai jumpa. Kau yang
Acara sekolah sahabat kita sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat. Sekarang kami sudah selesai sekolah sahabat. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa sahabat depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Dadah. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning. Keep me burning to the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Berikanlah minyak untuk lidahku, supaya tetap menyala.